Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita mau bahas soal teknologi yang kemungkinan besar lagi Anda pegang sekarang. Sesuatu yang udah ngubah total cara kita hidup, kerja, bahkan main. Yup, kita akan kupas tuntas dunia mobile computing. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, gimana caranya benda sekecil ini bisa nyambung ke seluruh dunia? Bikin Anda bisa meeting dari kafe atau nonton film pas lagi di jalan. Nah, keajaiban itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Mobile computing atau komputasi seluler intinya adalah teknologi yang membebaskan kita. Ini semua soal akses data dan layanan digital di mana aja, kapan aja, lewat perangkat kayak smartphone, tablet, atau bahkan smartwatch. Nggak ada lagi tuh istilahnya terikat di satu tempat. Ini dia nih, peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari revolusinya, lihat sedikit sejarahnya, kita bedah isinya, pakai Android sebagai contoh kasus, dan terakhir kita bahas sisi lain yang sering banget kita lupain. Siap? Yuk kita mulai. Revolusi ini, wah, bener-bener mengubah segalanya. Dulu kalau ngomongin komputer, bayangannya pasti kotak besar di meja yang nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang beda banget. Kita bisa kerja dari mana aja, ikut kelas online dari rumah, semuanya serba fleksibel. Terus, apa sih yang bikin ini semua mungkin? Jawabannya, jaringan nirkabel, Wi-Fi, 4G, dan yang terbaru 5G. Inilah tulang punggungnya. Dampaknya kemana-mana loh, dari dokter yang bisa pantau pasien dari jauh, sampai pengusaha yang ngatur bisnisnya cuma lewat aplikasi di ponsel. Sekarang, yuk kita mundur sedikit ke belakang. Perangkat canggih yang ada di saku kita ini nggak muncul gitu aja loh. Perjalanannya panjang dan jujur aja menarik banget. Dari yang ukurannya sebesar koper sampai bisa seramping sekarang. Jadi, semua ini dimulai tahun 80-an dengan komputer kayak Osborne 1. Beratnya hampir 11 kilo. Tapi hey, ini salah satu komputer portable pertama. Lompat ke tahun 90-an, jaringan 2G datang, dan tiba-tiba kita bisa kirim SMS. Nah, momen puncaknya, game changernya, tentu aja tahun 2007. iPhone muncul dan mendefinisikan ulang apa itu smartphone. Dan sekarang, kita di era 5G, yang kecepatannya bukan cuma buat streaming, tapi juga buat hal-hal kayak mobil otonom dan Internet of Things. Oke, kita udah lihat dampaknya, udah lihat sejarahnya. Sekarang, waktunya kita masuk lebih dalam lagi. Apa aja sih sebenarnya komponen-komponen inti yang bikin semua keajaiban ini bekerja? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata ada 8 elemen fundamental. Anggap aja nih 8 bahan dalam resep rahasia yang bikin mobile computing itu jadi nyata. Dan masing-masing punya peran yang krusial banget. Nah, yang keren tuh gimana semuanya ini kerja bareng. Pertama, jelas ada perangkat fisiknya, ya ponsel atau jam tangan Anda. Lalu ada jaringan nirkabel yang jadi jembatannya ke dunia luar. Komputasi awan atau cloud ini kayak otak atau gudang eksternal kita, tempat nyimpan semua data. Terakhir ada sensor dan aktuator. Sensor GPS ngasih tahu lokasi Anda di Maps, dan aktuator bikin ponsel Anda getar pas ada notif masuk. Mulus banget kan kerjasamanya? Lapisan berikutnya ini soal pengalaman kita sebagai pengguna. Aplikasi itu gerbangnya kita melakukan apa aja. Manajemen energi ini yang berjuang biar baterai kita nggak habis tiap jam. Keamanan data jelas buat ngelindungin privasi kita. Dan yang terakhir, edge computing. Simpelnya gini, ini kayak otak kecil di dalam ponsel. Jadi nggak semua data harus dikirim jauh-jauh ke cloud, sebagian diproses langsung di perangkat. Itulah kenapa fitur kayak Face Unlock bisa cepat dan instan banget. Oke, biar lebih kebayang gimana 8 elemen tadinya tuh, kita lihat contoh kasus paling besar di dunia, Android. Sistem operasi ini ada di sebagian besar smartphone di planet ini loh. Jadi apa sih rahasia suksesnya Android? Jawabannya satu kata, terbuka. Karena Android itu open source dan gratis, pabrikan manapun bisa pakai dan memodifikasinya. Makanya ada ratusan model ponsel Android dengan harga yang super beragam. Ditambah lagi ekosistem aplikasi yang raksasa dan koneksi yang mulus ke layanan Google, ya jadilah Android pilihan miliaran orang. Tapi, ya nggak ada yang sempurna kan? Sifatnya yang super fleksibel ini juga menciptakan masalah yang namanya fragmentasi. Artinya ada banyak banget versi Android yang berbeda-beda di luar sana. Akibatnya, nggak semua pengguna dapat update keamanan atau fitur baru di waktu yang sama. Ekosistem aplikasinya yang terbuka juga bikin dia lebih rentan sama risiko keamanan. Ini semacam dua sisi mata uang dari ekosistem Android. Oke, sekarang kita geser dikit dari Android dan lihat tantangan yang lebih umum di dunia mobile computing. Karena di balik semua kebebasan yang kita nikmati ini, ada beberapa batasan yang kita semua hadapi setiap hari. Dan inilah dia batasan-batasan yang pasti kita semua kenal baik. Pertama, musuh bebuyutan kita semua, baterai yang kritis.
Lalu, rasa frustrasi pas lagi butuh-butuhnya, sinyalnya hilang. Ada juga rasa was-was soal keamanan data pas kita nyambung ke Wi-Fi publik. Dan tentu saja keterbatasan hardware dan layar kecil yang kadang bikin kerjaan jadi lebih ribet. Inilah realita dari teknologi yang sangat kita andalkan ini. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, kita kembali ke pertanyaan besar. Ya, mobile computing udah ngasih kita kebebasan yang dulu mungkin nggak terbayangkan. Tapi dengan ketergantungan kita sama baterai, sama jaringan, dan pertukaran data privasi yang terus-menerus terjadi, sebenarnya apa sih harga yang kita bayar untuk kebebasan di saku kita ini? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.